Kan tadi sudah Ustazah jelaskan, kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi dalam rangka untuk mempertahankan hidup kita. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan akan apa? Kebutuhan akan barang atau jasa. Nah, barang-barang yang seperti apa sih Ustazah? Nah, barang ini juga dibedakan beberapa kelompok. Nah, jadi barang menurut cara memperolehnya itu dibedakan menjadi 3. Ada barang ekonomi, ada barang bebas, ada barang elit. Nah, kalau barang ekonomi, barang yang didapatkannya harus melalui pengorbanan terlebih dahulu. Misalkan harus dibeli, itu barang ekonomi. Nah, yang kedua, barang bebas. Barang bebas itu adalah barang yang kita memperolehnya bisa tanpa pengorbanan. Misalkan seperti apa Ustazah? Air sungai. Nah, jadi ketika kita mengambil air sungai, kita bayar nggak? Enggak kan? Nah, itu contohnya ya. Nah, terus ketika kita memperoleh matahari, sinar matahari, kita bayar nggak? Enggak kan? Terus ketika kita menghirup udara, kita bayar nggak? Enggak. Nah, tapi Ustazah, ketika misalkan kita di rumah sakit, terus kita perlu tabung oksigen, itu kan udaranya bayar Ustazah. Nah, kenapa seperti itu? Karena udaranya sudah dikemas dalam sebuah tabung oksigen, dia berubah menjadi barang ekonomi. Nah, yang ketiga itu ada barang elit. Barang elit ini adalah barang yang jika jumlahnya berlebihan akan menimbulkan bahaya. Contohnya seperti api, ketika dia berlebihan maka akan menyebabkan kebakaran. Yang kedua, air. Nah, air jika berlebihan maka ia akan menyebabkan banjir. Yang ketiga, angin. Jika tersedianya berlebihan maka akan menyebabkan badai misalkan. Nah, yang berikutnya, barang itu dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan. Nah, kalau tujuan penggunaan berarti barang, ada barang konsumsi, ada barang produksi. Nah, barang yang digunakan barang konsumsi itu adalah barang yang kita gunakan untuk langsung dikonsumsi, langsung kita pakai atau kita gunakan. Nah, kalau barang produksi itu barang yang tujuannya untuk kita olah lagi. Paham sampai di sini? Nah, berikutnya barang dibedakan berdasarkan proses produksi. Nah, kalau dibedakan berdasarkan proses produksi, barang itu dibedakan menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah berarti bahan dasar. Barang setengah jadi berarti bahan dasar yang sudah diolah tapi belum siap pakai. Kalau barang jadi berarti barang hasil produksi yang sudah siap dipakai. Nah, berikutnya barang berdasarkan hubungan dengan barang lain dibedakan menjadi 2. Ada barang substitusi, ada barang komplementer. Nah, barang substitusi adalah barang yang fungsinya bisa menggantikan barang lain. Contohnya, misalkan nih, kita memerlukan minyak tanah. Ternyata setelah kita cari, misalkan minyak tanahnya nggak ada, lalu kita gantikan dengan apa? Kita bisa menggantikan dengan tabung gas LPG misalkan. Nah, atau
ketika kita mau makan nasinya belum siap, kita bisa menggantinya dengan makan roti. Nah, barang yang bisa berfungsi menggantikan barang lain itu disebut barang substitusi, ya. Yang kedua, ada barang komplementer. Nah, barang komplementer ini barang yang digunakan bersamaan dengan barang lain. Nah, contohnya seperti apa, Ustazah? Mobil akan bisa kita operasikan atau akan bisa berjalan jika ada bensin atau bahan bakar. Contoh lain, kopi atau teh itu akan terasa nikmat jika diminum ketika ditambahkan gula. Nah, sampai sini insya Allah mengerti. Jadi yang disebut sebagai barang komplementernya yang mana? Karena dia bersamaan, berarti dia harus ditulis berdampingan. Barang ini dilengkapi oleh ini. Nah, jadi kayak tadi, kopi dilengkapi dengan adanya gula. Insyaallah paham ya sampai di sini. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang berbagai macam kebutuhan dan barang yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, maka juga penting untuk kita ketahui bagaimana agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita secara optimal, ya. Nah, secara tepat. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan agar kebutuhan-kebutuhan kita itu bisa kita penuhi, dan kita memenuhinya memang yang benar-benar kita butuhkan dulu. Nah, jadi untuk bisa tepat dalam memenuhi kebutuhan kita, maka diperlukan yang namanya membuat skala prioritas. Skala prioritas itu apa, Ustazah? Nah, skala prioritas itu adalah daftar kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Jadi kita mempunyai berbagai macam kebutuhan nih. Ketika kita mempunyai berbagai macam kebutuhan, itu harus kita lihat dulu, barang ini perlu aku penuhi terlebih dahulu atau tidak. Terus barang yang ini aku bisa belinya nanti atau harus sekarang. Seperti itu. Jadi ketika kalian nih menjadi seorang pelajar, tentu dalam list daftar yang harus kalian beli, misalkan yang pertama ketika jadi seorang pelajar, yang pertama kali dibutuhkan misalkan seragam sekolah, buku paket, terus tas, sepatu misalkan, terus apalagi ya, misalkan 4 itu saja lah ya. Kita misalkan hanya 4 ini saja, ada 4 nih. Misalkan yang pertama tadi apa? Nah, yang pertama misalkan membeli seragam sekolah, yang kedua membeli buku, yang ketiga membeli tas, yang keempat membeli sepatu. Nah, jadi di sini karena sekarang kita belajarnya di rumah saja, yang kita perlukan misalkan seragam sekolah nih dulu kita beli. Yang kedua buku paket, karena kita gunakan untuk belajar setiap hari. Terus Ustazah membeli tas dan sepatu, perlu nggak sekarang kita penuhi dulu? Nah, kalau misalkan uang kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ini sekaligus, maka ada 2 daftar yang kita bisa coret dari list kita untuk bulan ini misalkan. Nah, itu yang namanya skala prioritas. Jadi kita harus memprioritaskan atau mementingkan barang-barang yang harus kita penuhi terlebih dahulu.
Nah, sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya. Nah, jika nanti ada yang kurang paham, silahkan tanyakan langsung kepada Ustazah. Ustazah akan bersedia untuk menjelaskan ulang ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.